laporkan ini dengan gugatan uang prestasinya. Dan kelihatan lagi modusnya adalah uang prestasi. Untuk laporan dari MPH Uang Prestasi, ini kan belum ada sidangannya seperti apa? Oke, jadi begini, karena saya juga belum lama berbicara, yang sana udah lama berbicara, saya mau tanya yang di lama berbicara, ada nggak ilmu itu? Yang mana ini? Uang prestasi. Prestasi. Jadi perlu kami jelaskan bahwa prinsipnya pengadilan tidak boleh menolak setiap gugatan dimasukkan ke pengadilan, apapun isinya. Nah, setelah pengadilan menerima, maka pengadilan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya kami selaku kuasa hukum Meja Gadis membaca ketawa kami. Ini ada apa wan prestasi yang demikian? Siapa yang melakukan wan prestasi? Setelah kami pahami, kami coba diskusikan. Ini semuanya modus. Modusnya apa? Supaya dimasukkan perdata, gugatan perdata, seakan-akan bisa menunda kasus pidana. Ini sebenarnya intinya. Makanya asal dimasukkan gugatan, karena kami sudah puluhan tahun profesi advokat ini belum pernah melakukan hal demikian. Hal yang sifatnya pemerasan dijadikan perjanjian lisan katanya. Di mana ada modusnya? Ini jelas kita lihat semata-mata hanya untuk menunda perkara pidana yang ada saat ini, maka dimasukkan perdata. Gimana sih bisa kontestasi? Itu biasanya ada perjanjian yang benar-benar halal. Ini perjanjian halal bagaimana? Jelas ini udah masuk ke proses hukum pidana. Harusnya selaku, kalau jika kami sebagai kuasa hukum yang demikian, kami biasanya mengajukan pra peradilan. Itu mekanisme hukum. Kalau kami tidak senang dengan tindakan adanya penetapan tersangka, kami ajukan pra peradilan. Ini kok kali ini tiba-tiba masuk uang prestasi, apanya yang di tingkat janjinya? Uang sudah dikasih juga kok. Justru ini jadi bahan kami nanti setelah putusan pidana ini, enggak, kami akan melakukan gugatan untuk menagih kembali uang ini. 4M biar bisa kita bagi-bagi. Betul. Berarti bisa dibilang ini salah kaprah atau ngaco, bisa dibilang ngaco. Saya nanya. Ini bukan ngaco. Ini sengaja, tindakan sengaja. Karena memang pernah terjadi suatu perkara pidana ditunda, menunggu ada putusan perdatanya dulu. Tapi ini adalah mengenai alas hak. Katakanlah sengketa tanah ini diambil oleh pihak keluarga atau diambil oleh tetangga. Ini memang dibuktikan dulu tanah ini milik siapa. Setelah terbukti baru polisinya bisa bertindak tentang pidananya. Tapi dalam hal ini adalah modus mencoba mengambil contoh yang saya bilang tadi itu, menunda pidana dengan perdata. Tapi kita lihat kembali bahwa pidananya dan perdatanya ini tidak matching. Bahwa dalam pidananya dilaporkan kan adanya permintaan uang yang konon katanya uang tutup mulut. Kan itu katanya di laporan polisinya kan kurang lebih lah, nggak usah saya jelaskan lagi, semua sudah tahu. Kurang lebih kan ini konon katanya ada uang tutup mulut. Nah, itu pidananya. Sementara yang mereka gugat di ingkar janji ini adalah uang 4 miliar yang merupakan haknya dia. Dan sudah Seandainya pun dia menang di perdata ini, ya menanglah dia, bisa dia buktikan, walaupun kemungkinannya sangat kecil, ya bisa lah dia menang. Kami kasih dia 4M sama dia. Tapi nggak ada kaitannya dengan pidana ini. Tidak ada kaitannya. Silakan uang 4M-nya dia makan, pidananya tetap masuk. Nah, demikian tidak ada kaitannya antara pidana yang terjadi yang dilaporkan ini dengan gugatan uang prestasinya. Dan kelihatan lagi modusnya adalah uang prestasi adalah ingkar janji.
Siapa yang mengingkar janji? Oke, katakanlah Reza Gledis sama atau Bang Mufid ingkar janji. Tapi apakah polisi, Kapolri ikut ingkar janji? Apakah kejaksaan ikut ingkar janji? Dan mereka tidak tahu bahwa modus mereka ini sangat mudah diketahui. Pada saat dia libatkan Kapolri dan kejaksaan, Kapolri kan akan buka berkas. Kok nama saya disebut? Dia periksa. Ini abal-abal ini gugatan. Nggak ada hubungannya saya masuk sini. Oh, ketahuan nih modus ini untuk menunda pidananya. Jadi kami berharap kepada pihak kepolisian supaya janganlah diabaikan saja lah gugatan non-prestasi ini, karena tidak ada kaitannya dengan laporan polisi. Gugatan non-prestasi adalah uang 4 miliar. Kalau dia nanti bisa menang, kalau bisa menang, kita kasih uangnya. Tapi tolong masalah permintaan uang untuk tutup mulut ini tetap dilaksanakan. Karena ini adalah dua hal yang berbeda antara pidana dengan perdatanya. Jadi jangan sampai modusnya dia ini dipakai juga oleh pihak kepolisian. Oh, sana ada modus, kita pakai aja sekalian. Nah, jangan sampai begitulah. Kita sangat mohon lah, jangan sampai begitu. Saya modus udah dapat tempatnya mintanya 100M lagi gimana? Nah, itu makanya. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau memang cuma uang yang dia minta ya kita kasih lah. Kalau memang dia bisa menang ya, kalau ya kita kasih. Tapi tolong kepada kepolisian, permintaan uang tutup mulut ini pidana. Justru ini jadi membingungkan kita ya, bahwa uang klien kami sudah memberikan 4M. Itu inilah semuanya kaitan dengan laporan di Polda. Ternyata dia menggugat kita. Apa prestasi apa? Kita nggak paham. Minta 100M lagi atas. Apalagi ini? Waduh, kami pikir bahwa marilah kita buktikan kalau demikian. Kami akan ikutin ini permainan sampai jauh mana. Hanya sebagai insan penegak hukum, sebagai advokat, kami juga perlu mendidik masyarakat bahwa jangan sampai masyarakat bingung, ini kok bisa begini. Ini masyarakat bingung saat ini. Maka itu kami mohon kepada rekan-rekan kami, khususnya advokat yang saat ini banyak berkomentar, tolonglah supaya masyarakat jangan bingung, kita nyatakan kebenaran itu. Jangan komentari yang tidak dipahami. Itu aja harapan kami. Ya, jadi sebagai tambahan terakhir, sebagaimana yang disampaikan oleh senior kami Pak Surya Bakti Batubara, ya khususnya pada rekan-rekan senior kami, tolong berkomentar untuk mendidik dan mengedukasi masyarakat. Kalau wan prestasi sepengetahuan saya sampai sekarang itu mengacu kepada 1243 KUH Perdata, kemudian 1238 KUH Perdata, kemudian 1320 KUH Perdata. Di luar itu tentang objek sengketa wan prestasi saya belum pernah mendengarnya dan belum pernah membacanya. Sehingga tadi saya berguru sempat kepada senior saya, apakah ada ketentuan pasal yang lain yang mengatur wan prestasi, perjanjian, ingkar janji, lalai, somasi dan sebagainya. Beliau katakan kami lucu, inilah mungkin seperti komedi lapor Pak ya. Nah, artinya begitu yang kami sampaikan, bahwa kami tetap kepada ajas hukum normatif. Kalau ada gugatan non-prestasi, kami menganggap itu masih prematur. Tapi kalau itu nanti dikabulkan, dimenangkan, berarti benar Kapolri dan Kejagung merupakan salah satu juga pihak yang non-prestasi terhadap ini. Seperti itu. Pak, ini habis akalnya mereka nggak sih, Bang? Tidak untuk lepas dari Jadi kembali seperti kami bilang tadi, ini modus sebenarnya. Ini sebenarnya wan prestasi ini diadakan. Tapi yang penting bagaimana ini masuk gugatan perdata dan pengadilan, sehingga dengan harapan bahwa dengan ada yang masuk gugatan, ini kasus perdata masih berjalan. Maka supaya dihentikan pidana, tidak dihentikan masalah proses pidana. Ini aja sebenarnya kalau kami lihat. Tapi ya sudah, terserah. Kami akan ladenin sampai dimanapun. Jadi hukum mengada-ada ya? Ya, masalah mengada-ngada silahkan kalian. Tapi yang pasti kami di jalur hukum, kami akan layani sampai dimanapun.